Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang Ibu Bapak Sidang Jemaat Kekasih bersama saya Pendeta Larissa. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Perjanjian Baru dari Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dengan perikop pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sidang jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menyatakan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang selalu menyertai dalam perjalanan kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami diberi kesempatan yang berharga untuk mendengar kebenaran dari firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami bukan saja diberi kuasa untuk mendengar, tetapi diberi kuasa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberitakan firman-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudara, hari ini Rabu tanggal 16 September tahun 2020. Saya akan membawa Ibu Bapak Sidang Jemaat bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Adapun kebenaran dari firman Tuhan pada hari ini saya mengangkat tema mempercayakan Allah tanpa keraguan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus pasal 11 ayat 20 sampai 25 pada hari ini ada sesuatu yang sangat fenomenal. Mengapa saya mengatakan ada sesuatu yang sangat fenomenal dari nas pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang hebat yang dapat disaksikan. Atau dengan kata lain saya mengatakan ada sesuatu yang spektakuler. Artinya ada sesuatu yang menarik perhatian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah hal yang fenomenal itu? Apakah hal yang spektakuler itu sehingga kemudian salah seorang murid Yesus bernama Petrus mengatakan kepada Yesus sendiri, dia mengatakan dalam ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam ayat sebelumnya, dalam ayat 12 sampai dengan ayat 14, di sana Yesus telah mengutuk pohon ara. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara? Tentu ada sebabnya. Dikatakan dalam ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Saudara-saudara, itu bagian alasan kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, sehingga dikatakan dalam perikop firman Tuhan hari ini, pohon ara sudah kering. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang saya katakan ada sesuatu peristiwa yang fenomenal, yang luar biasa, yang hebat, yang dapat disaksikan oleh murid-muridnya pada saat itu. Ada sesuatu yang sangat spektakuler, yang sangat menarik perhatian dari murid Yesus.
di mana dikatakan pohon ara itu telah menjadi kering. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang sangat menarik yang ingin saya angkat dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa ibarat pohon ara, demikianlah juga gambaran dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seyogianya Tuhan bukan hanya menginginkan kita menjadi seorang umat yang dikatakan sebagai seorang Kristen, tetapi kita hanya seperti pohon ara yang memiliki daun yang lebat, tetapi sampai saat ini tidak berbuah. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, pohon ara itu dikatakan dalam ayat sebelumnya tidak berbuah, karena memang masih belum musimnya untuk berbuah. Tetapi berbeda dengan keadaan kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai umat Allah. Tuhan tidak menginginkan kita seperti pohon ara itu yang hanya memiliki daun yang lebat, yang hijau kelihatannya, tetapi sama sekali tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan Yesus juga tidak menginginkan dan mengharapkan saya bersama dengan sidang jemaat sekalian adalah seperti pohon ara yang hanya berbuah di saat musim-musim tertentu. Artinya Tuhan Yesus juga menginginkan kehidupan orang-orang percaya, saya dan saudara sekalian adalah untuk terus berbuah dalam setiap musim dan waktu. Tidak lagi mengenal musim pohon ara berbuah. Tuhan selalu menginginkan kehidupan umatnya berbuah dalam segala kondisi kehidupan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tentunya bukan hanya di saat-saat yang menyenangkan, saat-saat yang penuh sukacita, di saat kita ada dalam kemujuran, di saat kehidupan kita berjalan dengan baik, pada saat itulah kita seperti pohon ara berbuah. Kemudian pada saat banyak masalah, banyak badai dalam hidup ini, banyak persoalan yang terjadi, katakanlah sakit, penyakit, pergumulan ekonomi, dan lain sebagainya terjadi dalam kehidupan kita, kemudian kita tidak berbuah oleh kondisi atau situasi yang terjadi dalam hidup kita. Sebuah kritikan yang tegas mengenai kehidupan umat Allah. Bahwa Tuhan pun menginginkan kita seperti pohon ara yang bukan hanya memiliki daun yang hijau, yang lebat, kelihatannya subur, tetapi tidak menghasilkan buah. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Kita telah lama menjadi seorang Kristen. Kita mengaku percaya pada Tuhan. Dan kehidupan kita hanya berbuah manis dan baik, berdampak dan menjadi berkat hanya pada saat-saat tertentu dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita melewati pohon ara yang kering itu, memberi gambaran tentang kehidupan kekristenan kita. Apakah kita hanya tumbuh kelihatannya subur, kelihatannya berjalan dengan baik kehidupan kekristenan kita, tetapi sesungguhnya semuanya hanyalah kosong atau omong kosong belaka. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin hidup kita ini bermakna, berarti, dan dapat memberi dampak untuk menjadi berkat dalam situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab jika tidak demikian, hidup kita juga seperti pohon ara yang digambarkan oleh firman Tuhan hari ini, yang hanya punya daun yang lebat dan subur hijau, tetapi kita tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, kehidupan kekristenan kita sama saja seperti pohon ara yang mati, yang hanya kelihatannya hijau, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya yang mau saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah bahwa Tuhan meminta kita percaya kepadanya sehingga kita
dapat berbuah dalam hidup ini. Artinya, dalam menjalani kehidupan yang kita jalani yang tidak mudah ini, kita harus menaruh percaya kepada Tuhan, sehingga dengan kepercayaan kepadanya, apapun yang terjadi masa yang sukar dan sulit dalam hidup kita akan mampu kita lewati bersama dengan Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup bersama dengan Tuhan dalam percaya kepadanya, maka saya percaya kehidupan kita berbuah dalam setiap kondisi kehidupan apapun. Bahkan jika kita meminta segala sesuatu dalam percaya, dalam iman kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang mustahil menurut manusia tidak akan pernah mustahil di dalam Tuhan. Bahkan juga di dalam nas kita pada hari ini dalam ayat 25 mengatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudara-saudara kekasih yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kembali mengatakan, iman, percaya adalah dasar dan syarat untuk kita menerima sesuatu dari Allah. Dan kedua adalah pengampunan adalah juga dasar dan syarat untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti pohon ara, kita diharapkan bukan hanya memiliki daun yang hijau, tetapi kita tetap bertumbuh dalam percaya kepada Tuhan dalam perjalanan hidup kita walaupun tidak mudah. Karena dasar dari percaya yang saya sebut dengan iman adalah dasar atau syarat dari segala sesuatu untuk kita menerima segala berkat yang datangnya dari Tuhan. Bahkan juga dengan pengampunan, maka itu pula merupakan dasar dan syarat bagi kita untuk menerima sesuatu yang datangnya daripada Tuhan. Oleh karenanya mari kita menjadi pohon yang bukan hanya hijau untuk dilihat orang, sedap untuk dipandang mata, tetapi kita tetap menjadi pohon yang akan menghasilkan buah-buah percaya, buah-buah pengampunan, dan kita akan menerima segala sesuatu yang ajaib dan heran yang akan diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bersama-sama satu dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, untuk jamuan kebenaran firman-Mu yang telah dinyatakan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami sebagai umat-Mu, agar kami boleh bersama-sama seperti pohon tumbuh subur, yang bukan saja memiliki daun yang hijau, tetapi di dalam hari-hari kehidupan kami dapat memiliki buah yang bermakna, berarti, dan kemudian memberi dampak positif menjadi berkat bagi sesama kami. Sebab jika tidak demikian, hidup kami tidaklah berarti. Oleh karenanya Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini melewati kebenaran firman. Berikan kami kuasa pertolongan dengan Roh Kudus, sehingga kami sebagai umat Tuhan mampu melakukan kehendak Tuhan dalam hari-hari hidup kami, terus berbuah dalam percaya, bahkan juga siap mengampuni dalam kehidupan kami. Karena kami mengamini itu adalah syarat bagi kami untuk menerima segala sesuatu yang berasalnya dari Tuhan. Terima kasih sampai hari ini kami telah diberkati oleh kasih sayang Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami boleh menikmati kesehatan, keselamatan napas hidup, berkat rezeki yang baik dalam usaha dan pekerjaan kami.
Kami telah dijaga dan dilindungi oleh Tuhan sepanjang siang dan malam, sehingga tidak ada bahaya celaka menimpa kami, sebab perisai keselamatan yang datangnya daripada Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan akan terus memberkati kehidupan sidang jemaat-Mu dalam setiap kondisi apapun yang terjadi. Teristimewa di tengah virus corona melanda dunia Indonesia pada saat ini, namun kami percaya pengharapan dan pertolongan kami sebagai umat-Mu akan tetap ada di dalam Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, dalam setiap musim dan waktu, kami hanya mempertaruhkan kehidupan kami dalam kuasa perlindungan-Mu. Dan kami percaya kami terus ada di dalam lingkupan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, bahkan Kabupaten Barito Timur ke dalam tangan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih, sungguh ada banyak hal ingin kami minta dalam doa kami pada hari ini. Kami menyadari doa yang kami minta ini terbatas dan tidak sempurna. Oleh karenanya kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan untuk kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya.